Halo Cinecrip, balik lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Dan kali ini yang mau gue tonton adalah trailer untuk salah satu film Indonesia yang paling diantisipasi tahun ini, paling ditunggu, paling dinantikan, dan jauh sebelum rilis tuh udah digadang-gadang sebagai calon film Indonesia terbaik 2026. Buset, jauh banget ya. Tapi emang ini film hype-nya tinggi. Ini berasal dari sineas yang bisa dibilang tuh kayak jaminan mutu untuk sebuah film. Dan dia juga udah ngelakuin premier penayangan perdana di festival bergengsi di Sundance. Apalagi kalau bukan Para Prasuk atau yang punya judul internasional itu Levitating yang bakal tayang di bioskop 23 April. April nih emang itu ya bulan yang seru. Setelah Maret, Februari cenderung sepi karena puasa. Ya Maret lumayan rame karena lebaran lah, tapi selain film lebaran kan nggak banyak filmnya. Setelah cenderung sepi 2 bulanan terakhir, April langsung banyak yang genjot. Ada Para Prasuk ini, Ghost in the Shell, terus Ikatan Darah juga banyak film-film seru mulai rilis bulan April. Nah, ngomongin Para Prasuk nih ya, ini film panjang ketiga ya dari Bregas Banuteja. Yang terakhir itu Budi Pekerti, rilis 3 tahun lalu 2023, dan gue suka banget sama Budi Pekerti. Walaupun setelah rilis seperti biasa lah ya, film Indonesia terutama yang dapat review positif itu akan mulai memunculkan perdebatan. Yang tadinya di awal tuh pada bilang bagus, nanti makin ke belakang setelah rilis berapa hari atau mungkin rilis di OTT. Gue lupa ini udah ada di OTT belum ya Budi Pekerti. Kayaknya ada di Netflix ya. Tapi intinya setelah rilis berapa lama tuh mulai langsung tuh di Twitter biasanya kan langsung wah ini tuh jelek bla bla bla. Tapi gue tetap suka, I love Budi Pekerti. Satu hal yang gue beda pendapat sama beberapa orang soal Budi Pekerti adalah tentang kebenaran di balik kasusnya. Jadi lu inget kan di film itu si karakter ibu Ino Febrianti itu di framing sama medsos sama media tuh kalau pada saat dia ngantri di pasar dia itu dibilang misuh, bersumpah serapah. Katanya dia ngomong asui, padahal menurut si ibu dia tuh ngomongnya suwi, lama itu. Dan sepanjang film dia tuh harus bergulat dengan impact dari kata-kata dia yang salah artikan. Cuman gue selalu percaya setelah nonton sampai filmnya kelar, gue selalu percaya kalau emang sebenarnya si karakter ibu itu misuh, emang dia tuh marah terus ngomong asui. Dia bilang suwi karena emang ya alasan aja, ngeles aja. Karena kalau emang si ibu bener-bener bicara kotor itu menambah kompleksitas filmnya, jadi kerasa lebih gak hitam putih lah. Nah kalau menurut lo gimana? Apakah si ibu, si Ino Febrianti itu ngomongnya beneran kasar atau dia sebatas ngomong suwi? Nah silakan coba ditulis di kolom komentar ya. Nah dan kayak tadi gue bilang ya, Para Prasuk udah tayang di Sundance. Of course reviewnya sudah bermunculan. Dan kayak yang gue lakuin pada saat nge-react ke trailernya Ghost in the Shell kemarin, gue akan membacakan beberapa aja sih, gak usah banyak-banyak, mungkin 3 aja review dari para kritikus internasional soal Levitating alias Para Prasuk ini. Ini gue bacain quotesnya aja ya, full reviewnya silakan gue baca sendiri lah. Yang pertama nih ada dari Robert Daniels yang nulis untuk rogerebert.com, salah satu website yang paling sering gue baca untuk review film. Langsung gue translate nih, dia bilang meskipun ambisi film ini terkadang tuh agak berlebihan ketika berbagai adegan transedental, adegan kesurupan sih kayaknya yang dimaksud nih, transedental nih, adegan kerasukan, adegan kesurupannya itu muncul, dampaknya tuh sangat luar biasa dan dia memberikan review positif. Terus ada dari Asian Movie Pulse yang ditulis oleh Panos Kotzatanasis, dia itu ngasih 6,5 ya, tapi kalau di websitenya nggak ada. Gue ngeliat angka 6,5 nih di Rotten Tomatoes. Dia bilang Levitating adalah karya yang mungkin tidak konsisten tapi menarik, yang mencerminkan eksperimentasi yang lagi berjalan dalam sinema Indonesia kontemporer. Betul itu, betul. Film Indonesia nih kalau dilihat dari kacamata orang luar ya, itu emang kelihatan lagi exciting banget, lagi menarik banget, lagi banyak eksperimen-eksperimen. Kalau kita yang ngalamin sendiri emang kayak wah horor semua karena kita ngeliat itu setiap hari. Tapi kalau dari kacamata orang luar yang nontonnya adalah film-film yang hanya dijual, didistribusikan keluar atau tayang di festival internasional, emang rasanya sinema Indonesia nih lagi exciting banget, lagi menarik sekali, banyak eksperimentasi. Terus ada dari Collider juga yang ditulis sama Jeff Ewing, dia ngasih 9 dari 10 coy, hampir sempurna. Dia bilang Para Prasuk adalah pertunjukan indah soal budaya unik yang menemukan cara-cara baru untuk membawa penonton ke dalam subjektivitas karakter-karakternya yang penuh dengan keliaran dalam sebuah perjalanan yang tidak boleh dilewatkan. Ya intinya cenderung positif lah reviewnya. Emang gak semuanya tuh ngasih wah luar biasa 8, 10, 9 dari 10, bintang 5, enggak. 2 tadi yang gue bacain cenderung agak mix sih, tapi intinya tetap positif. Dan kalau lu cek Rotten Tomatoes dari berapa ya, gue lupa, 8 atau 9, 10 review yang beredar semuanya positif, belum ada yang negatif. That's a good sign. Oke, kalau gitu kita coba cek dulu ya trailer untuk Para Prasuk. Udah bertahun-tahun Wah, pesta mantap. sambetan ada di Kampung Latas. Warga bakalan kesambet sama 20 roh binatang.
Perasuk bakal bikin alam sambet buat muasin para warga. Sanggar Sambetan anjing. Pusat lagi Lagi ngadain tinggi, pemilihan anjing. dari 8 sanggar di ini kampung. Siapa yang paling jago bikin alam sambet bakalan Anjing, jadi ada lomba ya. pimpinan perasuk kita. Mereka memperlakukan kesambet kerasukan tuh dengan sangat serius ya. Temen latihan saya kagak? Bukan kayak hiburan tolol gitu. Sambetan tuh kan bikin kita ngerasain yang kagak bisa kita rasain di dunia Wah, nyata. anjing. Bisa Ya. bikin orang yang sedih jadi Sorry. Beberapa shotnya emang kerasa regas banget. Kelihatan aneh. Banyak yang akan memuji karena itu kreatif. Tapi banyak juga yang akan ngerasa kalau pretensius dan segala macam. Kayak tadi adegan apa sih dipijet sama manusia silver. Atau terus tadi pada saat, nah ini pasti Maudi itu ada, apa itu ya, diapain, disiram ya berarti ya sama. Gue pikir biksu tadi, ternyata cuman orang dengan berpakaian orange. Shot-shot kayak gini lah, shot-shot yang agak-agak absurd, yang agak artsy gitu. Ini akan memecah penonton. Ada yang akan suka banget, ada yang akan nyebut ya itu tadi ini pretensius, aneh. Gue sih suka ya, gue sih udik ya. Bodoh amat dengan sebutan pretensius, di fuck that man. Gue mending ngeliat sesuatu yang disebut pretensius daripada ngelihat sesuatu yang biasa-biasa aja. bisa bikin orang yang sedih jadi bayan gitu. Kalau lo udah jadi maestro sambetan, gua no yang jadiin dia jadi maestro. Asik ya Maudi ya karakternya ya. Saya Fahri. Gak yang tipikal cewek Nanya-nanya soal kalem, baik-baik, Balik ke Jakarta lagi. mendapat beasiswa. Makan 2 hari sekali lagi. Wanaria bakalan beli mata air rock kita buat dijadiin pabrik. Kalau tuh mata air rock kebeli, kagak ada lagi pesta sambetan. Lah nih jadi perumahan, sambetan lo kering semua. Soal itu. Keuntungan yang kita dapat bakal digunain buat ngebeli tuh mata air. Wancing dari liar pemilik. sekali. Kalau kita pindah ke kota, lo kagak usah capek-capek lagi kerja kayak sekarang yuk. Bayu kagak mau rumahnya dijual. Terus lu mau gawe apaan? Perasuk. Masih aja lo percaya begituan. Itu tuh yang dikata orang-orang jadi macan pura-pura agak sih? Ya bener sih. Nggak dibantuin kita kagak ada yang bisa jadi perasuk. Fokus. Dan yang kita lakuin ini bentuk perlawanan ketupete. Sinema. Serakah udah mulai pakai cara-cara kekerasan buat ngegusur kampung yang kita sayang. Masih mau apa-apa sendiri? Pesta sambetan itu kita seneng bareng-bareng, jagain kampung latas. Anjing. Kudu bareng-bareng juga. Bayu bakal jadi. Merinding loh gua. Bayu bakal Anjing. pertahanin pesta sambetan. Bayu bakalan jaga mata air lah. Bayu bakal pertahanin di kampung. Wow. Sesuai dugaan ya, nggak mungkin Regas tuh cuman bikin film tentang kerasukan doang. Pasti ada sesuatu yang coba diceritakan. Bukan berarti sok iye filmnya, enggak. Tapi kayak namanya film kan sebaiknya seperti itu ya. Punya subtext, punya isu-isu yang lebih relevan gitu. Gue yakin masih banyak lagi hal yang bakal diceritain pada saat filmnya tayang nanti. Tapi kalau dari trailernya, gue membaca ada cerita-cerita soal misal modernisasi versus tradisi. Ada soal materialisme versus spiritualisme. Yang itu diwakili sama dua hal ya. Modernisasi itu diwakili sama tadi tuh pembangunan, terus alat-alat berat, bikin rumah, bikin lahan dan segala macam. Tradisi sama spiritualisme ya itu tadi ya soal kerasukannya, gimana kerasukan tuh kayaknya nggak akan dilihat semata sebagai sebuah hiburan tolol, pura-pura kesambet gitu, enggak, tapi kayak komunikasi dengan entah itu roh semesta atau dengan diri kita sendiri kayak gitu. Mereka saya pengen ngebenturin hal-hal yang bertolak belakang itulah. Di saat era itu udah sangat modern, udah sangat kekinian, udah penuh dengan pembangunan, kapitalisme, materialisme. Orang tuh jangan sampai lupa sama hal-hal yang lebih bersifat tradisi, yang lebih bersifat spiritual. Kayaknya sih itu yang berusaha diangkat ya. Kalau gue sendiri sebenarnya, gue bukan orang yang percaya sama hal-hal kayak itu tadi ya, ndadi istilahnya kalau bahasa Jawa tuh. Di kuda lumping gitu tiba-tiba orangnya kayak wah, nah, itu ndadi namanya. Gue lebih percaya kalau kerasukan, ndadi itu adalah medium katarsis. Gue nggak percaya bener-bener ada roh macan masuk ke tubuh orang. Gue nggak percaya itu. Sorry kalau yang percaya, it's your rights dan gue punya rights gue untuk percaya. Tapi kalau gue nggak percaya, tapi gue percaya kalau seseorang itu bisa bener-bener ada di kondisi trans. Dalam arti misalkan dia udah siap-siap mau kesurupan tuh gitu. Emang beneran bisa psikis dia tuh tiba-tiba hilang gitu aja, dia dalam kondisi trans wah gitu.
itu bisa banget terjadi. Bisa karena emang dia itu terlalu overwhelmed dengan perasaan dia, atau emang dalam tanda kutip dia itu pura-pura ya, dan menjadikan kesurupan dadi itu sebagai medium berkatarsis dia. Kayak yang bisa juga lu tonton di salah satu segmen di film Period Over ya. Di situ kan ada tuh orang kesurupan juga. Itu jadi medium katarsis. Di saat dunia nyata tidak bisa memenuhi keinginan kita larinya ke dunia spiritual, ke dunia klinik. Tapi bisa juga trans itu karena psikis seseorang tuh udah gak kuat menahan beban pikiran dia, tuh bisa juga. Gue pernah beberapa kali menangani orang di posisi kayak gitu pada saat dulu tuh latihan acting ya. Jadi beberapa kali ada aktor, karena masih aktor baru jadi belum terlalu baik dalam menangani emosi dia. Ada beberapa aktor muda yang itu tuh kalau disuruh ayo olah emosi, sedih, takut gitu, kalau terlalu naik turun itu kemudian perasaan dia nggak bisa menahan, terus dia tiba-tiba tuh kaku, teriak wah gitu, kayak orang kesurupan. Tapi itu bukan kesurupan sama sekali, itu trans, dalam posisi trans. Dia tuh kehilangan kendali atas pikiran dia, atas fisik dia, simply karena emang emosinya tuh terlalu berkecamuk. Dia nggak bisa menahan diri, nggak bisa mengontrol diri, sama kayak kesurupan. Bukan karena dirasuki makhluk halus, tapi lebih karena ya itu tadi, manusia kehilangan kontrol dirinya. Nah kalau ngeliat tadi ya, balik ke trailernya Para Prasuk ya, itu ngingetin gue ke sebuah buku, lebih tepatnya trilogi sih, trilogi novel yang lagi gue baca sekarang, hampir selesai, belum kelar gue udah nyampe di buku 3 tapi belum kelar, yaitu trilogi Poppy War bikinannya R.F. Kuang ya. Itu ngingetin gue ke sana, soalnya sama-sama bicara tentang menghubungi, channeling, memanggil dewa dari alam di sekitar kita, semesta spiritual yang nggak bisa kita lihat di sini, dengan cara masuk ke alam trans. Tadi kan di trailer ada tuh adegan mereka tiduran di padang bunga yang gue yakin tuh kayak cuma di imajinasi para prasuknya aja. Mereka tiduran di sana, mereka trans, mereka kayak teler. Nah, di situ kemudian dari posisi teler itu mereka bisa memanggil dewa, memanggil Tuhan, atau kalau di film ini memanggil makhluk halus gitu ya. Lu baca coba deh. Kalau yang lagi slow pengen baca sesuatu, baca itu trilogi Poppy War. Itu akan worth your time. Itu seru banget, kreatif banget, dan ngingetin ke para prasuk beberapa world buildingnya, beberapa persoalan kliniknya. Ya intinya di sini gue ngeliat kerasukan sekali lagi bukan sebatas sebuah hiburan kayak yang terjadi di dunia nyata, hiburan untuk ditonton, hiburan kosong, hiburan tolol, tapi kayak mereka jadiin medium untuk ngelawan kapitalisme, untuk ngelawan kemajuan zaman yang melupakan tradisi, yang melupakan manusianya. Dan buat gue itu adalah hal yang menarik, yang belum ada seingat gue sih di film Indonesia yang angkat seperti itu. Kalaupun ada ya cuman sebatas sekilas, belum yang dieksplorasi. Silakan ditunggu tanggal berapa tadi? 23 April ya. Dan bagiin juga komentar kalian, reaksi kalian soal Para Prasuk, soal trailernya di kolom komentar. Silakan dibicarakan atau berteori atau komen apapun silakan. Dan seperti biasa thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Tier Sobat juga walaupun gak gue tampilkan di sini. Thank you banget. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review